Kritik ini kan sebenarnya penting sekali sebagai bahan evaluasi diri untuk menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Tidak semua kritik memang memiliki maksud buruk. Justru kritik adalah pemicu banyak hal, baik dalam hidup maupun dalam memimpin sebuah wilayah atau desa. Ya, memang meski banyak orang yang tidak suka dikritik, kritik yang dilontarkan kepada kita tidak serta-merta membuat kita menjadi orang yang gagal atau buruk. Ketika orang memberikan kritikan kepada diri kita, atau rakyat memberikan kritikan kepada pemimpinnya, pada kadesnya, tidak selalu kades itu buruk pekerjaannya, tidak selalu buruk kinerjanya. Bisa saja sudah baik, tapi masyarakat, rakyat tidak tahu apa yang sudah dikerjakan oleh kadesnya. Maka semua program kerja, semua pembangunan apapun itu harus terbuka, harus tersampaikan dengan baik ke masyarakat, ke rakyat. Supaya apa? Supaya tidak muncul kecurigaan yang berujung pada kritik. Jadi kritikan itu belum tentu mencerminkan bahwa pemimpin itu atau kades itu buruk kerjanya, belum tentu. Jadi jangan baper dulu, jangan marah dulu. Ya, bisa jadi sudah baik, tapi komunikasinya dengan rakyatnya yang kurang. Ya, walaupun kebanyakan kritik itu muncul karena ada ketimpangan. Ada jalan-jalan atau rumah-rumah yang di sekitar kepala desa itu bagus-bagus, tapi yang jauh di pelosok tidak diperhatikan. Ya, ini kan lebih karena bagaimana memprioritaskan sebuah pembangunan itu akan dilakukan. Kalau sering ke lapangan, ya tentu akan tahu. Tapi kalau hanya duduk di kantor kelurahan, bisa jadi ya memang nggak ngerti ya kondisi realnya. Ya kalau mempunyai staf atau teman-teman yang membantu itu menyediakan data yang bagus. Kalau yang disediakan datanya ya asal-asalan, ya tidak akan tahu. Sehingga seorang pemimpin yang baik itu ya mau belusukan. Ya, insya Allah kalau misalnya pemimpin itu atau kades itu mau ke bawah, ya di pelosok-pelosok di mana dia memimpin itu, yang paling pojok-pojok itu dikunjungi dan dengarkan mereka, dijelaskan bagaimana program pembangunan itu terjadi, bagaimana penyaluran dana desa itu terjadi, sejauh mana kewenangan dari kepala desa terkait pengelolaan anggaran. Nah, kalau itu terjadi ya nggak ada kecurigaan rakyatnya, nggak ada ya tidak percaya, ya pasti percaya. Dan kalaupun kinerja atau pembangunan yang belum terselesaikan itu terlalu banyak dan masih ada ketimpangan di sana sini, rakyat tentu akan menerima. Dan kalau ada pemilihan lagi, tiba-tiba kades itu mencalonkan lagi, ya tidak akan ragu, pasti akan memilih karena jelas ya. Ada kejelasan dalam memimpin, ada kejelasan dalam program kerja. Nah, itu hal yang harus dipahami ya. Tentu kritik yang dilakukan ya saudara Habib Nur Rahman itu ya semestinya dijadikan saja itu pemicu untuk memperbaiki diri, untuk mengevaluasi diri. Mungkin saja setelah dievaluasi tidak ada masalah atau tidak ada hal yang buruk dari kepala desa itu. Ya, tetapi itu bersyukur karena ada yang mengkritik. Ya, ada yang mengoreksi. Kalau memang masih ada yang belum tepat, ya perbaiki mana yang kurang tepat. Tidak usah marah-marah, tidak usah sampai mengancam, mengintimidasi dan sebagainya. Ya, tentu itu akan berdampak buruk kepada citra dari kepala desa, bukan hanya daerah tersebut tapi seluruh Indonesia. Sekarang ini rakyat kan melihat ya pola, cara berpikir, cara bersikap, cara berperilaku dari pemimpinnya termasuk kepala desa. Kalau ingin mendapatkan kepercayaan ya harus bisa menyikapi masalah itu dengan baik. Ya, bukan langsung emosi atau tiba-tiba langsung nggak terima, ya ditelusuri dulu. Ya, ini kritik atau hinaan kan gitu. Bedakan antara kritik dengan hinaan, dengan hujatan ya. Kalau itu sifatnya kritik, ya buat apa kita marah? Buat apa kita
tersinggung. Kalau hinaan ibaratnya menghujat, apalagi memfitnah, sudah ada istilahnya nyebut nama, nyebut wilayah tertentu, nah itu baru suruh minta maaf lah. Kalau misalnya tidak, ya memalukan. Nggak apa-apa kok suruh minta maaf, ya terima kasih, justru malah sudah dikritik, sudah dikasih saran. Kritik yang membangun sangat diperlukan di dalam menjalani hidup, terutama ketika seseorang diberikan tanggung jawab untuk memimpin suatu daerah, misalnya sebuah desa. Sangat dibutuhkan kritik untuk melakukan upaya-upaya perbaikan. Kalau seorang kepala desa tidak sanggup menerima kritikan dari rakyatnya, ya tentu akan sangat sulit untuk memimpin dan memperbaiki, karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang semuanya akan baik-baik saja. Pasti ada kekurangan, ada kelemahan. Nah, melalui kritik dari rakyatnya, dari orang lain, itulah yang akan membangun kepemimpinan itu menjadi jauh lebih baik. Nah, sekarang kalau misalnya tuntutan masa jabatan 9 tahun Kades, apakah sudah bisa menjamin bahwa kinerjanya akan baik? Tentu untuk melakukan upaya itu, kalaupun harus 9 tahun, bagaimana cara menilai kinerjanya? Mungkin memang sudah perlu KPK turun ke desa untuk mengaudit bagaimana penggunaan dana desa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dan tentu juga mestinya dilakukan audit kinerja. Apakah performa pekerjaannya itu selama 1 tahun baik atau tidak? Kalau memang tidak baik, ya mestinya harus dibina, dibimbing gitu. Bukan 9 tahun tuh artinya dibiarkan saja, ya. Apalagi kalau mekanisme pemilihan jabatan kepala desa itu tidak tepat, ya, tidak tepat sasaran, tidak memenuhi kriteria seorang pemimpin, tapi dijadikan, ya, ketika membuat program-program, ya tidak bagus. Apalagi pemimpin itu tidak pernah atau jarang turun langsung ke lapangan, ya tidak tahu, hanya berbasis laporan saja. Data-datanya tidak pernah diupdate. Ada bantuan tapi nggak ada update data di bawah. Punya mobil, rumahnya bagus, tapi tetap dapat bantuan. Yang justru tidak punya, ya untuk makan aja susah, karena kita tidak ke data, akhirnya tidak dapat bantuan. Lah ini kan sebenarnya lebih pada bagaimana dievaluasi. Kalaupun mau diberi 9 tahun, ya dievaluasi dulu apakah mekanisme evaluasi kinerja dari selama dia menjabat itu baik atau tidak. Terlalu banyak enggak komplain, keluhan dari rakyatnya yang mengatakan bahwa dia itu kerjanya baik atau tidak. Kalau terlalu banyak yang tidak puas, ya bagaimana? Makanya mungkin perlu dibuat sebuah mekanisme survei kepuasan, ya, karena penolakan masa jabatan 9 tahun itu sebenarnya kan bukan tanpa alasan, tapi pasti ada dasarnya, ada dasar mengapa pada tidak setuju. Lebih baik 6 tahun saja sesuai dengan undang-undangnya, ya. 6 tahun itu sebenarnya juga sudah bisa membuat kepala desa itu membangun dengan baik kalau fokus dan punya rencana kerja yang baik, ya. Tapi mau 9 tahun kalau nggak bisa bikin program kerja, nggak bikin rencana kerja, ya sama juga bohong. Apalagi kalau tidak mau dikritik rakyatnya, baperan. Nah ini kan repot sekali, ya. Sehingga kunci dari kepemimpinan ini akan membawa kemanfaatan bersama, akan membawa kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang lancar, yang baik, ya kalau berani menerima kritikan, berani menerima saran, ya.
kritikan ini yang akan membangun diri Kades ini untuk bertahan sampai 9 tahun ya. 6 tahun pun cukup kalau memang proses pemilihan Kades ini terjadi dengan semestinya. Tapi kalau misalnya mau dilanjutkan ya nggak apa-apa. Kalau dia berprestasi kemudian mau lanjut 6 tahun lagi ya mau, ya boleh-boleh saja, itu kan hak ya, yang seperti yang sesuai ini aja aturannya. Tapi kalau misalnya sudah selesai masa jabatan ya 6 tahun, tiba-tiba kinerjanya nggak bagus ya, terus mengajukan lagi mau pemilihan, ya tentu masyarakat boleh menentukan atau boleh lapor bahwa tidak puas dengan kinerjanya sehingga nggak layak untuk ditetapkan lagi atau dipilih lagi. Nah, kalau seperti itu kan jadi jelas ya, tidak disamaratakan bahwa semua kepala desa harus 9 tahun masa jabatan ya. Tapi kalaupun iya ya ditetapkan, bagaimana cara memantau, cara memonitor, cara menyeragamkan cara kerja dari para Kades ini, dan selalu diaudit setiap tahunnya. Kalau ya paling lambat 2 tahun diaudit bagaimana penggunaan dana desa, bagaimana proses pembangunan yang ada di desa masing-masing, apakah terjadi dengan baik atau tidak. Ya kalau itu terjadi dengan baik, nggak mungkin ada masyarakat yang mengkritik ya, terlalu tajam, terlalu menohok ya. Nah, yang penting adalah tuntutan masa jabatan 9 tahun itu diiringi dengan perbaikan, diiringi dengan aturan lain yang membuat kinerja Kades ini akan terpantau. Tetapi sebelum itu ada ya lebih baik sesuai aturan saja. Dan setiap orang kan berhak memberikan masukan dan kritik. 3 tahun sudah untuk memajukan rakyat yang mana yang kalian maju.